Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu kembali di channel Irham Baskoro. Video kali ini merupakan video pertama di tahun ajaran yang baru. So, bagi kalian yang nantinya berminat untuk mengikuti SBMPTN tahun depan, khususnya kalian siswa-siswa di jenjang akhir tingkat atas, baik kelas 3 SMA maupun 3 SMK yang akan atau berminat untuk melanjutkan di PTN-PTN impian favorit kalian, kalian bisa belajar mulai dari sekarang mengenai soal-soal tipe-tipe TPS. Dan untuk video pada kali ini, kita akan bahas dulu mengenai TPS yang pengetahuan kuantitatif. Langsung saja kita mulai soal dan pembahasannya. Ya, kita mulai dari soal nomor 1, pengetahuan kuantitatif. Soal nomor 1 terkait dengan limit aljabar. Penyelesaian dari limit X mendekati 3 dari 5X kuadrat min X pangkat 3 min 6X per 48X min 4X pangkat 3 min 4X kuadrat adalah titik-titik. Silahkan kalian coba dulu, silahkan pause video ini, kira-kira jawaban manakah yang paling tepat. Ya, kita bahas untuk menyelesaikan soal limit aljabar seperti ini, kita cukup mensubstitusikan X mendekati 3 ini ke masing-masing X, baik di pembilang maupun di penyebut gitu ya. Kita masukkan saja, jadi 5 kali 3 pangkat 2 min 3 pangkat 3 min 6 kali 3. Seperti itu, dibagi sama 48 kaliin 3 kurangi 4 kali 3 pangkat 3 kurangi 4 kali 3 pangkat 2. Nah, kita hitung saja yang pembilang dulu yang atas. 3 kuadrat itu 9, 9 kali 5-nya 45, 45 dikurangi 3 pangkat 3, 27, kemudian dikurangi 18. Per yang bawah, 48 kali 3 itu 144, dikurangi 3 pangkat 3 dulu ya, 27, 27 dikalikan 4 ya. 27 kali 4 itu 108, kemudian dikurangi 4 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 kali 4-nya 36. Nah, apakah hasil ini 0 per 0? Kalau hasilnya 0 per 0, kita perlu um, mengubah ya, supaya tidak 0 per 0. Bagaimana caranya? Nah, kita hitung dulu aja. 45 kurangi 27 itu 18, 18 kurangi 18 itu 0, per 144 kurangi 108 itu 36, 36 kurangi 36 itu 0. Nah, ini 0 per 0 ya, sehingga kita harus mengotak-atik bagaimana caranya. Nah, kita pakai turunan saja. Kita turunkan pertama ya, dari yang pembilang maupun yang penyebut. Yang atas dulu kita turunkan, 5x kuadrat jadi 10x, min x pangkat 3 jadi 3x kuadrat, min 6x jadi min 6. Per yang bawah kita turunkan juga, 48 kurangi 4 kali 3-nya 12, X-nya berkurang 1 pangkatnya, X pangkat 2, min 4 kali 2-nya 8, terus X gitu ya. Nah, setelah diturunkan, masukkan lagi dengan 3-nya tadi, X mendekati 3 tadi, 3 masukkan lagi ke sana, gitu ya. Jadi 10 dikali 3, kurangi 3 kali 3 kuadrat, kurangi 6, per, gitu, masukkan 3 juga. 48 kurangi 12 kali 3 kuadrat, min 8 kali 3, seperti itu. Sama dengan 10 kali 3, 30. Dikurangi 3 kali 3 kuadrat, 3 kuadratnya 9 kali 3, berarti 27, kurangi 6. Per 48, kurangi 3 kuadrat itu 9, 9 kali 12 ya, itu nanti 108, dikurangi 24, 8 kali 3-nya. Nah, kemudian tinggal kita operasikan aja, 30 kurangi 27 itu 3, 3 kurangi 6 itu negatif 3 atau min 3. Per yang bawah, 48 kurangi 108 kurangi 24 ya. 48 kita kurang 24 dulu aja, 48 kurang 24 itu 24. Kemudian 108 dikurangi 24 ya, berarti 84 ya. Jadi min ya, min 84 seperti itu. Sama dengan min sama min nanti kita coret aja ya.
Itu jadi coret, coret, nanti jadi positif tuh. 3/84 kita sederhanakan, bagi 3 semua. Jadi 1/84 bagi 3 itu 28. 1/28 berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 2, pengetahuan kuantitatif. Sebuah kubus memiliki ukuran panjang rusuk 14 cm. Misalkan sebuah kerucut berada di dalam kubus, sedemikian rupa sehingga alas kerucut menyinggung bidang alas kubus serta puncak kerucut tepat menyentuh bidang atas kubus. Untuk pi sama dengan 22/7, luas permukaan kerucut tersebut adalah titik-titik cm persegi. Silahkan kalian coba dulu jawaban manakah yang paling tepat menurut kalian. Nah, langsung saja kita selesaikan soal seperti ini tentang luas permukaan kerucut ya. Kita harus hafal rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah pi r plus s. Pi-nya udah disuruh 22/7 tadi. R-nya itu jari-jarinya si kerucut. S itu garis pelukis. Garis pelukis itu yang miring ini ya. Nah, ini namanya garis pelukis. Garis pelukis atau S-nya gitu ya. Nah, karena rusuknya itu 14 gitu ya. Sehingga tingginya kerucut kita tahu tingginya si kerucut itu 14 juga, sama dengan rusuk yang tegak dari si kubus ini ya. Berarti nanti tak kasih warna hitam aja. Misalnya ini 14 ya. Nah, sini 14. Kemudian kita juga bakalan tahu jari-jarinya si kerucut. Jari-jarinya itu separuhnya dari 14 karena semua ini kan 14. Separuhnya itu 7. Berarti sini 7 ya. Jari-jarinya ketemu 7. Jadi R-nya itu 7. Kemudian cari S-nya. Garis pelukisnya tuh tidak lain sisi miring dari segitiga siku-siku. Gitu ya. Jadi sisi miringnya S itu bisa kita dapatin dari akar 14 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Karena ini berbentuk segitiga siku-siku pakai rumus Pitagoras. Jadi akar dari 196 ditambah 49 sama dengan akar dari 196 ditambah 49. Nanti itu 245 gitu ya. Kemudian kita akarin. 245 itu kan bisa kita buat dalam bentuk lebih sederhana berapa akar berapa gitu ya. 245 itu kan 49 dikali sama 5 gitu ya. Nah, sehingga 49-nya bisa kita keluarkan. Akar 49 kan 7. Berarti 7 akar 5. Sehingga ketemu sisi miringnya ini adalah 7 akar 5. Yang tidak lain merupakan garis pelukisnya tadi. Gitu ya, garis pelukisnya sehingga S-nya didapatkan 7 akar 5. R-nya udah tahu, P-nya udah tahu, S-nya pun udah tahu. Tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi. Pi-nya tadi berapa? 22/7 dikali R-nya. R-nya adalah jari-jari si kerucut tadi. 7, R lagi 7 ditambah S-nya tadi 7 akar 5. Seperti itu. Nah, 7 sama 7 coret bisa. Coret, coret gitu ya. Dan ini memuat 7, ini memuat 7 ya. 7-nya keluarin aja. Jadi dua-duanya tulis lagi. Kali 7, dalamnya tinggal 1 plus akar 5 gitu ya. 22 kali 7 itu 154. 154 dalam kurung atau akar 5-nya kita tulis dulu ya. Akar 5 plus 1 gitu juga boleh. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Seperti itu. Gitu? Mudah ya? Nah, semoga dua soal awal mengenai pengetahuan kuantitatif ini bisa sedikit membuka wawasan kalian ya mengenai tipe-tipe soal pengetahuan kuantitatif di TPS SBMPTN. Seperti itu. Gitu, mungkin untuk video kali ini itu dulu aja. Jika masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.